Itu jalan nih. Katanya jalan bayi. Okay, let's go. Kita melanjutkan perjalanan ke Lawu, kita bisa mati selamatkan dari itu. Halo semua pecinta Vespa dimanapun berada, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke daerah Tawangmangu untuk menghadiri acara Lawu Vespa Paradise yang ketiga. Perjalanan kali ini kita kedatangan saudara kita dari Jawa Barat 60S, Tasikmalaya, dan dari 60S Swiss Van Java. Seperti biasa, sebelum kita melakukan perjalanan menuju acara, biasanya kita selalu menunggu teman-teman yang lain di pom bensin di daerah Jalan Solo. Karena di sini tempatnya strategis untuk menunggu yang lainnya datang. Sembari menunggu yang lain datang, kita biasa jajan makanan, minuman, isi bensin, dan bercanda supaya tidak membosankan. Setelah semuanya kumpul, lanjut kegiatan kita adalah briefing seputar perjalanan dan tidak lupa untuk berdoa bersama, supaya dalam perjalanan kita selalu diberikan keselamatan sampai kembali ke rumah masing-masing. Kami pun berangkat dari meeting point sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang perjalanan pun, kami banyak bertemu dengan skuteris lainnya, baik dari kalangan anak muda ataupun yang sudah lanjut usia. Dan ini sosok kameramen yang selalu setia mengabadikan momen perjalanan, momen kebersamaan di tim kami. Jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk menyapa saya kalau pas ketemu di jalan. Selama saya bermain Vespa klasik ini, saya banyak sekali bertemu dengan teman-teman dari daerah lain dan berkenalan seperti kita pernah bertemu sebelumnya. Yah, begitulah keunikan bervespa. Tak saling mengenal, tapi saling menyapa.
Kalau yang ini, Satrio Pamungkas, ketua dari komunitas 60S Indonesia yang pada perjalanan kali ini menjadi navigator perjalanan. Sesampainya di daerah Klaten, saya ngerasa ada yang kurang beres di Vespa saya. Saya kemudian menepi dan memberikan instruksi kepada teman-teman yang lain untuk menunggu sejenak. Setelah berhenti, tak lama kemudian beberapa teman-teman pun datang untuk menghampiri dan membantu. Benar saja, settingan pada platina Vespa saya ada yang bergeser dan kurang kencang. Berkat bantuan dari Om Arisanto dan Om Ferry, semuanya jadi cepat teratasi. Arisanto dikenal di kalangan 60S Yogyakarta sebagai mekanik dadakan, yang biasa membantu kami bila kendaraan kami ada yang mengalami trouble di jalan. Setelah semuanya teratasi, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan sekitar jam 11:30 menit. Tujuan kita selanjutnya adalah mencari tempat makan siang dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Akhirnya, kita memutuskan untuk mampir ke rumah makan Padang di pinggir jalan untuk makan siang dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tak hanya itu, kita juga membicarakan rute selanjutnya. Dan rute selanjutnya nanti akan dipandu oleh Om Ferry, karena Om Ferry sendiri sangat hafal dan sangat menguasai medan perjalanan selanjutnya. Setelah semua sudah selesai, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali pada pukul 2 siang. Dan ternyata, kami semua dikejutkan oleh kedatangan teman kita yang menyusul dari Jogja beserta keluarganya, anak dan istri. Sungguh luar biasa bagi kami. Dalam perjalanan ini, kami semua dibawa melewati lorong perkampungan hanya untuk menghindari kemacetan perkotaan dan memotong perjalanan supaya lebih efisien. Dan akhirnya, perjalanan kami pun sudah memasuki kawasan Karanganyar. Memasuki kawasan Tawangmangu, kami selalu mengabadikan momen kebersamaan, menikmati pemandangan alam sekitar yang tak kami jumpai waktu di kota. Kota Tawangmangu dikenal sebagai objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu, yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama sekitar 1 jam dari kota Surakarta Solo. Sejak masa kolonial Belanda, tempat ini telah menjadi tempat berwisata. Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam di sekitarnya tidak kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia. Terlebih lagi, daerah ini terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur, selain dari objek wisata, air terjun Grojogan Sewu, dan Bukit Sekipan. Tawangmangu merupakan wisata terlengkap dan eksotik di Kecamatan Tawangmangu itu sendiri. Tidak sedikit kami jumpai para skutris untuk mengabadikan momen berfoto di sepanjang perjalanan. Sudah hampir sampai. Kami pun sudah tiba di tujuan. Kami menuju villa untuk sekedar menaruh barang-barang bawaan dan sedikit beristirahat. Sesampainya di villa, kami bersendau gurau dengan teman-teman hanya untuk melepas lelah dalam perjalanan, menikmati sejuknya alam, sembari memakan bakal dari Om Faizin
yang ternyata membawa bekal dari rumah. Setelah dirasa istirahat kita cukup, kegiatan kita selanjutnya adalah menuju lokasi acara dengan kondisi jalanan yang cukup ekstrim. Kami berjalan dengan berhati-hati dan saling mengingatkan. Dalam pertemuan tersebut, kami hanyut dalam perbincangan ngalor ngidul yang sangat menghanyutkan suasana. Dalam momen tersebut, kami semua berbagi tawa dan berbagi cerita perjalanan ke acara tersebut. Banyak cerita-cerita yang unik dan menggelitik untuk dijadikan bahan tertawa. Waktu sudah hampir gelap. Kami pun bergeser untuk memilih meninggalkan lokasi acara setelah berfoto bersama, mengabadikan momen yang jarang terjadi ini. Kami pun memutuskan untuk nongkrong makan bersama sembari bercerita ngalor ngidul.
Inilah akhir dari cerita malam itu, yang menurut kami adalah suatu momen yang langka terjadi, di mana kami semua dapat berkumpul bersama dalam acara yang sama. Demikian cerita singkat ini kami buat hanya untuk mengenang momentum pertemuan. Salam dari 60S Yogyakarta untuk kita semua. Vespa bersaudara.